Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa kadzalika yajtabika rabbuka ay yastafika kama rafa'a manzilataka bihadhihi ru'ya. Fakadzalika yastafika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ay ta'birur ru'ya wa yutimmu ni'matahu 'alaik bin nubuwah wa ala ali Ya'qub ala awlad Ya'qub li'annahum kulluhum kanu anbiya kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika, dan seperti itu, sebagaimana engkau bermimpi, kamu bermimpi, yastabika memilihmu siapa? Rabbuka, Tuhanmu Allah. Sebagaimana kamu mimpi atau seperti yang kamu lihat dalam mimpi, Allah memilihmu juga. Memilih untuk apa? Untuk menaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ru'yah. Dengan mimpi tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan akan kemuliaan dan keistimewaannya. Kemudian wa yu'allimuka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kamu min ta'wilil ahadith, daripada mentakwil ahadith, yaitu mimpi. Takwil. Jadi ada yang dilihat dalam mimpi tapi nggak diketahui maksudnya apa. Lah itu perlu seseorang untuk menerjemahkan. Lah menerjemahkannya bukan asal-asalan, akan tetapi sesuai dengan apa yang ada. Jadi cocok. Bukan nebak. Atau kalau bahasanya orang itu digatuk-gatuk no, ditemok-temok no, enggak. Seperti terjadi mimpi, saya mimpi ini bakal terjadi seperti ini, seperti itu. Enggak terjadi. Lek bleset, oh ternyata saya mimpi lagi, enggak jadi. Karena apa? Takut turun pamornya, diwara mimpi meneng, enggak jadi. Nah, ini dikasih
oleh Allah kemampuan atau diajarkan oleh Allah kemampuan bisa menerjemahkan mimpi sesuai yang bakal terjadi. Lah untuk apa? Tentunya hal tersebut untuk memberikan kewaspadaan. Jadi mimpi itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Baik itu bisa menjadi kabar gembira, buruk bisa menjadi kabar duka. Kalau baik, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh kita cerita-ceritakan kepada yang lain. Kalau buruk, diperintahkan untuk diam, dan kalau terbangun diperintahkan untuk membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan meniup sebelah kiri. Dan jangan dicerita-ceritakan. Jadi kalau buruk jangan diceritakan. Apalagi kalau orang yang mimpi tadi itu adalah orang yang soleh. Karena mimpinya orang yang soleh di akhir zaman hampir menjadi nyata. Karena disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'ah. Jadi 46 bagian daripada kenabian. 46 bagian daripada kenabian. Nah, banyak wahyu atau awal-awal wahyu turun kepada Nabi itu lewat mimpi. Bahkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi pun terkadang lewat mimpi. Di akhir zaman hampir menjadi kenyataan mimpinya orang yang soleh. Lah Nabi Allah Yusuf ini dikasih oleh Allah kemampuan bisa mentakwil. Kemudian wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Dan Allah menyempurnakan kenikmatannya 'alaika atas kamu. Jadi sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, kenikmatan, lalu disempurnakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Yusuf dengan kenabian. Nah, awalnya hanya gambaran kemuliaan, keistimewaan yang akan didapatkan Nabi Yusuf. Apa dengan sujudnya bintang, matahari, bulan, yang itu adalah menggambarkan keluarganya, saudara dan ibu atau bibinya, sebagaimana ada perbedaan. Kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mentakwil mimpi dan lain sebagainya. Lah kurang sempurna kenikmatannya. Disempurnakan dengan apa? Kenabian. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Jadi Allah menyempurnakan kenikmatannya kepada kamu dengan kenabian. Wa ala ali Yaqub. Kenikmatan itu disempurnakan oleh Allah bukan hanya kepada Nabi Yusuf, tapi juga keluarganya Nabi Allah Yaqub. Kenapa? Kama atammaha ala abawaik. Sebagaimana Allah sempurnakan kenikmatan itu ala abawaik atas kedua orang tuamu. Minggablu sebelumnya, yaitu Ibrahim wa Ishak. Sebelumnya Yakub. Siapa? Kedua orang tua, kakeknya maksudnya. Sebelum Yakub, yaitu Ishak dan Ibrahim. Lah, sempurnanya maksudnya gimana? Sempurnanya karena apa? Ada kelanjutan kenabian di keluarga mereka. Ya, berlanjut kenabian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, dari Nabi Ishak ke Nabi
Yakub. Terus berhenti? Enggak, turun ke Nabi Allah Yusuf, menjadi nabi. Makanya menjadi sempurna keluarganya Nabi Yakub, karena di atasnya, dua di atasnya Nabi Allah Yakub adalah nabi, di bawahnya adalah nabi. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf dengan kenabian, dan juga keluarganya Nabi Allah Yakub dengan berlanjutnya generasi kenabian kepada putranya Yusuf alaihissalam. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu alimun, maha mengetahui, hakim, bijaksana. Lah, dalam ayat ini menggambarkan kesempurnaan keluarga. Kalau dari atas ke bawah itu adalah orang soleh, dan orang soleh. Sempurna keluarga ini. Menjadi sempurna. Karena kalau hanya salah satu dari mereka yang soleh, turun ke bawah nggak soleh, atau baru keberapa soleh, ini kurang sempurna. Makanya kalau kita perhatikan para ulama salaf atau para aulia salaf, itu mereka menjadikan anaknya lebih hebat dari mereka, minimal seperti mereka. Tapi kebanyakan mereka cetak lebih hebat dari mereka. Dikader sudah. Makanya dari sebelum lahir sampai lahir sudah dikader ibadah amalan seperti orang-orang tua. Qiyamul lail. Bayi procot mungkin belum 1 hari umurnya sudah dibanguni qiyamul lail. Jadi sudah terbiasa qiyamul lail sejak apa? Keluar dari rahim ibunya. Keluar dari rahim ibunya sudah didoktrin qiyamul lail. Kenapa? Mereka nggak mau punya produk gagal. Mereka mau punya produk yang bagus, bahkan lebih bagus dari yang ada. Kalau kita kan enggak. Kita cetak produk, kita nggak memikirkan produk tadi ini bisa jadi unggulan atau tidak. Pokoknya nyetak produk tok. Soalnya enak nyetaki. Tapi nggak mikir cuma hanya lah ini kekeliruan. Oh, dianya baik. Majelis, masjid. Tapi yang dicetak nggak pernah didoktrin, nggak pernah dibimbing dari kecil. Terkadang ada yang nyantai gitu loh, orang tuanya nyantai. Sak apa sik cilik sakno. Cek seneng dhisik, nyantai. Kalau ada temennya itu yang pinter dalam umumnya atau punya ini punya itu, orang tuanya nyesel nggak bisa nukokno anake atau nggak bisa menjadikan anaknya seperti itu. Tapi kalau ngelihat ada anak bisa ngaji, pinter ini, nyantai, nggak ada rasa gimana anak saya harus bisa seperti itu, nggak ada. Kayak nerima ya apa meneng, balik dikandani, diamui, pancat, pasrah gitu toh. Wes. Nah ini akhirnya apa? Gagal bin gagal. Lah kegagalan anak bisa lebih parah daripada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Lah kita nggak bisa seperti itu. Lihat Nabi Yusuf. Ketika dijadikan nabi, Allah menjelaskan kepada Nabi Allah Yakub, kesempurnaan itu bukan hanya kepada Nabi Yusuf karena diangkat menjadi nabi, tapi juga kesempurnaan dari keluarganya Yakub karena ada regenerasi nabi dari mereka lagi.
Jadi walaupun misalnya bapaknya meninggal, yang nabi anaknya juga nabi. Lah kalau kita kan nggak mungkin, nabi-nabi nggak mungkin, ya berarti kita bisa jadi soleh ke soleh, atau dari soleh ke aslah. Dari soleh ke soleh berarti sama, atau bahkan lebih. Jadi dari soleh menjadi lebih soleh. Lah tentunya nggak mudah. Makanya para salaf itu dari lahir belum sehari umurnya dia mulai ditangeni. Makanya kecil-kecil mereka itu sudah terlihat sejak kecil, terus kelihatan iki wong gede. Sudah kelihatan. Makanannya yang dimasukkan ke anaknya itu bukan sembarangan makanan. Jadi orang tuanya benar-benar ekstra kerjanya dalam mendidik dan merawat anak, membesarkan anak, menjaga anak ini ekstra. Kalau kita kan enggak nyantai, apa menengok duit gede haram halal enggak urus, sementing itu duit melbu, kita belikan makanan untuk anak kita dimakan, blang, subhat masuk, haram masuk, susah, kacau semua akhirnya. Mereka enggak ekstra. Bahkan rela mereka anaknya nggak dikasih makan kalau nggak ada yang halal. Ini subhat, nggak dikasihkan ke anaknya. Anaknya nangis, nggak apa-apa sudah, dia berkorban, nggak tidur, gendong, menyelimurkan dan yang lain sebagainya. Jangan sampai masuk ke anaknya subhat, apalagi yang haram. Makanya akhirnya orang tuanya wali, anaknya wali, orang tuanya soleh, anaknya soleh, terkadang lebih soleh daripada orang tuanya. Itu adalah kenikmatan dalam sebuah keluarga. Tapi kalau menurun, orang tuanya masya Allah akhlaknya, ilmunya, ketaatannya, kebaikannya, adabnya dan lain sebagainya. Anaknya ya ada ilmunya, ada akhlaknya, tapi di bawah orang tuanya berkurang. Itu sudah kurang bagus, itu seperti itu kurang bagus. Minimal itu sama, minimal sama. Tapi kalau bisa lebih, jadi menurun ini ke bawah bakal menurun lagi. Kalau sudah turun, akhirnya jomplang. Generasi kedua atau ketiga dengan yang ini sudah berbeda. Nah, kayak kita ini, kalau kita mungkin ngeliat orang-orang tua kita dulu atau nenek moyang kita dulu, wah hebat. Ramadan bukan tidur melek. Wah meleknya bukan HP, Al-Quran, sholat, doa. Hampir setiap malamnya nggak tidur. Paginya bukan kodok tidur. Kalau kita kan mungkin melek malamnya, paginya kodok tidur, tangi jam loro. Apa? Mamengi ndak turu aku ngaji. Nah, kalau mereka enggak, malamnya nggak tidur di bulan Ramadan, kemudian pagi tidur hanya sebentar, kemudian bangun lagi. Bangun lagi, apa? Ibadah lagi. Dengan sholatnya, dengan Qur'annya, dengan ilmunya, dan yang lain sebagainya. Loh kita jomplang wato, kita Ramadan, pengi. Mana tangi isu, mari sahur buat. Engko awan. Wah. Akhirnya dikumpul no ilere, iso jadi kolam. Hah? Atau jeding buat dia bisa buat mandi. Apa? Tidur. Merasa heboh. Alhamdulillah anak Ramadan ini mari terawih ku darusan, mari darusan ngaji, mari ngaji tasbih. Alhamdulillah. Tapi dihitung-hitung turun luwih akeh. Atau lupanya lebih banyak tapi bangga dengan yang sedikit. Nah ini keliru. Nah ini sempurnanya seperti itu. Keluarga itu seperti itu.
Ya, ketika kita memiliki keturunan, bagaimana keturunan kita harus menjadi baik. Kalau kita nggak baik, berarti kita harus bagaimana keturunan kita menjadi baik. Nah, kalau kita baik misalnya, ya mudah-mudahan kita harus menjadikan keturunan kita lebih baik. Ini sempurna dalam kenikmatan dalam keluarga. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Yakub atau keluarga Nabi Yakub apa? Kama atammaha ala abawai kamin qablu Ibrahim wa Ishak inna rabbaka alimun hakim. Kemudian laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin. Id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu asbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mulai mencium apa kelebihan Nabi Yusuf, mulai mencium. Ini mereka mulai mengetahui adanya kelebihan di dalam Nabi Yusuf yang membuat orang tuanya yaitu Nabi Yakub lebih perhatian kepadanya daripada yang lain. Kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial daripada saudara-saudaranya. Laqad kana, benar-benar ada fi Yusufa, di dalam Nabi Yusuf wa ikhwati dan saudara-saudaranya ayatun. Yaitu saudara-saudaranya ada 11 ayatun. Ibroh atau renungan-renungan. Lisailin bagi orang-orang yang ingin tahu tentang mereka. Ya, tentang kabar mereka. Ayah dimaksud di situ adalah idhah wa ibroh, nasihat dan renungan. Lisailin bagi orang-orang yang bertanya, bagi orang-orang yang ingin tahu tentang mereka. Karena apa? Orang-orang Yahud mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ceritanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi itu tanya kepada Nabi tentang ceritanya Nabi Yusuf. Nah, kita tahu anaknya Nabi Allah Yakub, saudaranya Nabi Yusuf ini kan ada 11. Ada yang namanya Rubel dan itu paling besar. Kemudian Sam'un, kemudian Lawi, Yahuda, Zabalun, Ashar, dan mana mereka semuanya ibunya namanya Lia binti Lian. Kemudian Dani, ya. Kemudian Naftali atau Naftuli, Jad, Ashir. Kemudian Yusuf dan Binyamin. Ini putranya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Lah, ada yang mengatakan lisailin di sini bukan orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang ceritanya Nabi Allah Yusuf. Akan tetapi mereka bertanya kenapa berpindah putranya Nabi Yakub dari Kan'an ke Mesir. Nah, mereka tinggal di Kan'an. Tapi kenapa kemudian mereka berpindah dari Kan'an ke Mesir? Akhirnya diceritakanlah ceritanya Nabi Allah Yusuf, sebab kepindahan mereka. Ya, sebab kepindahan mereka. Makanya dikatakan ayatun lisailin. Ya, itu adalah ibar, renungan, nasihat, sesuatu yang mengagumkan bagi yang ingin tahu atau yang bertanya. Itqalu, ketika mereka berkata, la Yusufu, bahwa Yusuf, wa akhuhu dan saudara-saudaranya,
ahabbu ila abina. Yusuf itu lebih dicintai. Ila abina kepada Yusuf wa akhuh dan saudaranya. Siapa saudaranya? Binyamin. Karena apa? Sekandung ini. Nabi Yusuf dan Binyamin sekandung dari ibu yang sama, yaitu Rahil. Nah, kalau yang lain dari ibu yang berbeda. Tapi Yusuf dan Binyamin ini dari satu ibu. Namanya Rahil. Lah, mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf 10. Mereka itu mengatakan Yusuf dan saudaranya, yaitu Yusuf dan Binyamin, lebih dicintai oleh orang tua kami atau oleh bapak kami daripada kami. Jadi bapak kami yaitu Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya yang bernama Binyamin. Wa nahnu usbatun, dan mereka mengatakan wa nahnu usbatun, sedangkan kami usbah lebih banyak jumlahnya, yaitu 10, sedangkan mereka hanya berdua. Kan gitu ya. Misalnya dari ibu pertama anaknya sudah berapa? Ya. Dari ibu kedua anaknya berapa? Sedangkan ini cuma berdua toh. Jadi ibu yang punya anak sedikit cuma dia. Sedangkan yang lain punya anak banyak. Tapi kok lebih dicintai Yusuf dan Binyamin ini oleh orang tua kita daripada kita. Padahal kita lebih banyak. Nah, pasti kan orang iri itu kan punya alasan ya. Apa kok bisa disenangi? Ono opo nih kan gitu. Nah, seperti ceritanya murid-murid itu yang iri dengan salah satu murid yang dicintai oleh gurunya. Padahal kita lebih pintar, katanya murid-murid yang lain. Padahal kita lebih di atasnya kelasnya daripada dia. Kan pasti ada seperti itu, ada sebabnya yang disampaikan oleh mereka yang membuat mereka bangga diri. Ada kelebihan yang mereka anggap ada pada diri mereka. Nah, sama dengan saudara-saudaranya Nabi Allah Yusuf ini, mereka seperti itu. Kita lebih banyak. Kok dia berdua yang dicintai oleh orang tua kami, orang tua kita? Kok bukan kita? Inna abana lafi dhalalim mubin. Katanya dia, inna abana, sesungguhnya orang tua kami, ayah kami yaitu Nabi Yakub, lafi dhalalin, benar-benar berada dalam kesalahan. Mubin yang jelas. Nah, karena lebih mendahulukan, lebih mengutamakan Yusuf dan Binyamin, orang tua kita ini salah, keliru ini. Nggak benar ini orang tua kita ini. Nggak tepat. Menyalahkan orang tua. Itu biasanya anak yang kurang terdidik seperti itu. Nah, mestinya anak yang terdidik ketika orang tuanya itu lebih mencintai saudaranya, dia bersyukur, alhamdulillah. Dia saudaraku dicintai orang tuaku. Mungkin itu menjadi tanda kesuksesannya. Mungkin dia punya lebih kebaikan yang tidak aku ketahui, yang diketahui orang tuaku. Ya mudah-mudahan orang tuaku terus mencintainya. Itu, ini yang terdidik. Kalau nggak terdidik, apa sih bapak nang omahe iku? Nek yo apa aku sing bener ngeki ndak ngono. Nah, ini keliru ini, salah ini. Mestinya orang tua senang dengan saudaranya, alhamdulillah dia bersyukur. Alhamdulillah saudaraku disenangi, bukan malah iri. Ambil dulu dia iri. Ndak apalagi kepada orang. Nah, makanya ini saudaranya Nabi Yusuf ini, oh orang tua kita ini salah, nggak benar ini. Atau Pak, akhirnya mereka karena nggak terima dalam hal tersebut, mereka memiliki rencana. Rencana pertama Pak, uktulu Yusufa, bunuh Yusuf.
awit rahu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang di bumi yakhlu lakum wajhu abikum, yang nggak mungkin ada orang yang menemukan sehingga nggak ketemu lagi sama bapak sama ayah. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, sehingga kalian setelah Yusuf pergi hilang qauman shalihin, adalah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Nanti setelah kalian buang atau kalian bunuh, bertobat agar menjadi orang soleh. Lah, siapa yang mengatakan uqtulu Yusufa ini? Yang mengatakan uqtulu Yusufa ada perbedaan. Ada yang mengatakan Syam'un, ada yang mengatakan Dani. Ada yang mengatakan Syam'un, ada yang mengatakan Dani. Kalau yang mengatakan awitrahu ardhan, di tanah yang jauh, yang nggak mungkin ketemu lagi, nggak kelihatan lagi sama ayah atau bapak, atau di bumi yang akan dimakan oleh binatang buas. Sudah, yakhlu lakum wajhu abikum. Sudah, setelah kalian buang ini Yusuf, ya sudah, orang tua kita nggak akan mungkin sibuk lagi dengan Yusuf. Nggak akan mungkin sibuk lagi dengan Yusuf. Wa takunu min ba'dihi, setelah kalian membunuh Yusuf, qauman shalihin, jadilah orang-orang yang soleh dengan bertobat. Ya, bertobat setelah kalian melakukan, nanti Allah akan mengampuni. Wis patenono dhisik wis. Atau ilang no dhisik. Mari ngono nggo tobat diampuni ambek Allah. Nah, ini mereka. Qala qailun minhum, berkata salah seorang dari mereka. Siapa? Yahuda. Yahuda berkata kepada yang lain, la taqtulu Yusufa, jangan kamu bunuh Yusuf. Ada yang mengatakan bukan Yahuda, tapi Rubel. Karena Rubel ini selain saudara juga bisa sepupu. Lah, Rubel ini mengatakan, nah, jangan dibunuh Yusuf. Alasannya, dosa besar ini kejahatan yang besar. Terus dilarang membunuh, tapi apa? Dia memerintahkan wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Buang aja Yusuf ini fi ghayabatil jubbi, di dalam sumur. Dalam sumur. Atau sumur di padang pasir yang jauh, dibuang situ. Seperti sumur mati. Nah, seperti sumur mati di padang pasir. Yes, yang nggak mungkin orang datang ke situ, buang situ aja. Yaltaqi wa al-kufi ghabatul jubbi. Kemudian yaltaqithu ba'du sayyarah. Tapi walaupun disuruh buang, tapi seperti ada harapan biar nanti diambil oleh orang yang lewat. Ya, ba'du sayyarah. Ya, kalau ada orang yang lewat, karena nggak mungkin padang pasir itu nggak ada yang lewat, pasti ada yang lewat. Orang yang mungkin mau dari tempat ke tempat, urusan dagang atau yang lain, ngelewati. Ketika mereka mungkin butuh air, ngelihat seperti sumur, mereka akan berusaha untuk mengambil. Lah, yaltaqi itu ba'du sayyarah. Nanti mungkin diambil oleh sebagian orang yang lewat. Nah, bukan sayyarah di sini mobil, bukan. Ai al-musafirin.
In kuntum fa'ilin, jika kalian lakukan itu. Nah, jika kalian ingin memisahkan Yusuf dengan bapak kalian, ya buang aja sudah. Masukkan dalam lubang sumur yang dalam tadi itu. Nah, ya mungkin nanti diambil orang. Mungkin nanti diambil orang. Akhirnya sudah, in kuntum fa'ilin, jika kalian lakukan itu. Lah bagaimana caranya untuk membuang? Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, malaka la ta'manna ala Yusuf. Kenapa engkau tidak mempercayakan kami atas Yusuf? Wa inna lahu lanasihun, sesungguhnya kami kepada Yusuf lanasihun, akan menjaganya, akan memerhatikannya. Nah, jadi memang benar-benar Yusuf ini diperhatikan sama bapaknya, khawatir. Nah, kalau sekarang itu bahasanya itu seperti anak manja. Ojo ono sampai ono sing ngutik. Nah, jadi kemana itu perhatikan. Nah, kalau mungkin orang kaya sekarang ini dikasih bodyguard atau mata-mata, ono sing nyekel getno. Nah, seperti itu. Lah Nabi Yakub ini, wah, Nabi Yusuf ini diperhatikan sudah. Saudara-saudaranya ini nggak bisa deket-deket dengan Nabi Yusuf. Makanya mereka ketika punya rencana itu, mereka ngomongnya kepada Nabi Yakub apa? Ya, malah kala ta'manna. Kenapa engkau tidak percayakan kepada kami Yusuf ini? Kenapa? Bahkan mereka wa inna lahu lanasihun, kami akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Bahkan mereka arsilu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Biarkan dia bersama kami besok bermain. Wa inna lahu lahafidhun, kami akan menjaganya. Kita besok ini mau main. Biarkan Yusuf bersama kami, kita ajak main, kami akan menjaganya. Nah, mereka Nabi Yakub ini nggak tenang, nggak tenang. Kenapa? Khawatir. Ini tanda-tanda orang besar, tanda-tanda akan menjadi nabi, orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut. Nah, itu orang tua yang ingin anaknya menjadi orang besar seperti itu. Ya, metu. Ya. Daru ambek sopo. Kemana juga nggak tahu. Ya, kepingin anaknya jadi orang hebat. Tidak mungkin lah. Keluarnya nggak tahu kemana, dengan siapa. Mau jadi orang hebat. Nggak ada perhatiannya. Ya mau keluar. Besok nang di. Jam sekian pulang, jangan lebih. Nah, gitu. Diizini, tapi kemudian bukan ngecul, benar-benar ngomongnya ke sini. Punya teman nggak dari situ? Punya, telepon. Tolong delokno ono anakku ndak? Lapo. Wah, ini namanya khawatir. Kenapa? Dia nggak mau anaknya yang ingin dijadikan orang hebat itu kecolongan. Seperti Nabi Yakub ini, nggak mau. Bahkan saudaranya sendiri loh, bukan orang lain, saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Lah kok iso tenang loh, anaknya ambil wong liya, yang mungkin orang lain itu tidak terdidik oleh orang tuanya. Kok iso tenang orang tuanya membiarkan anaknya bergaul seperti itu? Nabi Yakub ini kepada putranya sendiri itu. Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, walaupun beda ibu, khawatir. Sampai saudara-saudaranya mengatakan, jangan khawatir, kami akan menjaga, kami akan memerhatikan. Sampai ngomong seperti itu. Sudah biarkan dia bersama kami besok, kita mau main di padang pasir, ini dan yang lain sebagainya.
Lah, Nabi Yakub tidak mau anaknya itu terlalu benci dengan Nabi Yusuf atau tidak ingin menampakkan yang sangat lebih. Nabi Yakub mengatakan kepada putranya, "Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun." Katanya Nabi Yakub, "Ini sesungguhnya aku la yahzununi, sangat sedih, sangat khawatir. An tadhhabu bihi, kalian ini membawa pergi Nabi Yusuf. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'b, aku khawatir nanti Yusuf ini dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kalian sibuk dengan yang lain melupakan dia." Kalian sibuk asik, ya mungkin anggapannya waktu itu Nabi Yusuf belum saatnya lah bermain dengan mereka, karena mungkin faktor usia yang begitu jauh. Nah, sedangkan mereka nggak mungkin kan kita main bola misalnya, ketika pion ada cili, nggak enak. Pasti anak kecil ini kita jadikan apa? Anak bawang. Keberadaannya seperti tiada. Dia asik. Ini nggak terlalu diperhatikan. Misalnya minta bola ya nggak dioperi. Paling kalau out jauh dikonjeki. Kan gitu. Lah Nabi Yakub tahu ini putra-putranya, ini bukan pantarannya. Takutnya mereka asik dengan permainannya, lupa Nabi Yusuf. Akhirnya serigala. Akhirnya serigala atau binatang buas. Loh, Nabi Yakub tidak menuduh mereka, tapi khawatir kalian nanti lupa dengan permainan, akhirnya kalian membiarkan Yusuf sendirian. Sudah tercium aroma enggak ketakutan itu ada. Walaupun seakan-akan Nabi Yakub ini su'don kepada putra-putranya atau husnudzon, tidak akan mencelakai, tapi karena keasikan main akhirnya lupa, gitu. Takutnya gitu. Lah kenapa kok Nabi Allah Yakub ini ngomong adanya al-dhi'ib, serigala? Karena memang daerahnya itu banyak serigala, ya, banyak serigala. Lah orang di Timur Tengah khususnya, mereka itu memang kalau rekreasi itu biasanya ya ke padang pasir. Rekreasinya mereka itu ke padang pasir, kadang buat kemah, ya, tenda di situ, seperti orang pramuka atau camping. Satu keluarga mereka di situ, 1 hari 2 hari pulang, gitu. Biasa itu liburan mereka seperti itu. Ada kadang ke gunung, kadang ke padang pasir. Beda kalau kita kan rekreasinya banyak, gunung, hijau-hijau enak, atau ke tempat wisata yang lainnya, misalnya nggak gunung ada tempat wisata yang lainnya, nggak perlu kita bangun tenda atau kemah, langsung hotel aja, mari selesai. Karena mereka enggak tenda, mereka masang tenda atau kemah gitu, nah, ke padang pasir. Lah tempatnya banyak serigala. Lah kalau untuk orang-orang dewasa atau orang-orang besar mungkin seenak, dengan peralatan yang mereka miliki mereka bisa menjaga diri. Lah kalau anak kecil, nah itu makanya Nabi Allah Yakub mengatakan, aku khawatir nanti kalian lupa, asik main, kalian tinggalkan Yusuf ini. Akhirnya dimakan serigala. Kenapa kok sampai ngomong serigala Nabi Yakub? Karena Nabi Yakub mimpi. Dalam mimpinya melihat serigala
Syadda ala Yusuf. Jadi kayak nerjang atau ingin memangsa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya sampai dikatakan, aku takut serigala. Padahal toh nggak terjadi serigala yang memangsa, tapi mimpinya itu serigala, sehingga disampaikan kepada putra-putranya, aku takut nanti dimakan serigala. Nah mereka mengatakan, qalu lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Lalu mereka berkata, lain akalahu dhi'bu, kalau Yusuf itu akan dimakan oleh serigala, wa nahnu usbatun, kita ini ada 10 orang. Maksudnya kita banyak. Inna idzal la khasirun. Walaupun kami juga akan kehilangan gitu loh. Kita nggak akan mungkin lemah, kita tetap kuat. Tapi walaupun kita kehilangan satu saudara kita, gitu. Walaupun kita kehilangan, kita sedih kehilangan, tapi kita masih kuat karena masih ada 10. Nah, jadi seenaknya kayak sapopo hilang siji, ono 10. Nah, nggak apa-apa korban siji, sing penting ono 10 daripada 10 sing hilang kari siji. Nah, kita masih kuat. Nah, masih panjang ceritanya nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.